Panggilannya siapa? Dino. Hah? Dino. Dino. Belum diisi nama, terus pilihan menu satu-satu ya. Jadi supaya disiapkan juga. Yuk, monggo. Ini juga ya. Selamat pagi semua, santai aja. Jadi hari ini saya cuma mau share ya. Jadi sifatnya bukan menggurui, tapi kita share dari pengalaman-pengalaman saya. Terus saya juga pernah ngambil course itu untuk DISC. Akhirnya Pak Edi adalah, ayo kita berbagi sama teman lah. Gimana supaya menaikkan potensi ya. Jadi temanya hari ini sederhana, understanding yourself and your customer. Sebetulnya itu asalnya bukan customer, tapi others. Memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Jadi tidak peduli mau sebagai penjual, mau sebagai konsultan, mau sebagai apapun, kita sebagai manusia itu kan pasti bersosialisasi ya, pasti berkomunikasi. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengenali lebih dalam tentang kita sendiri. Loh, apa sih Pak Surya kalau mengenali diri dalam? Nanti kita coba telaah. Mengenali diri lebih dalam lagi apa sih? Manfaatnya apa? Caranya bagaimana ya? Terus kalau sudah menyelami diri sendiri dengan lebih baik, terus mengenali orang lain dengan lebih baik lagi. Nah, kira-kira gambarannya teman-teman mulai tahu. Ya toh, dalam bina hubungan, jangankan rekan kerja, suami istri sering begenggengan ya. Hal-hal yang kecil-kecil yang menurut dia prinsip, yang satunya enggak. Nah, hari ini coba kita kupas ya. Jadi selamat datang juga semua. Kenalkan yang belum tahu, nama saya Surya Dinata, prinsipalnya Safir Mak HR Muhammad. Kalau yang sudah kenal, oke ya. Jadi hari ini saya bahas 3 ya, tentang mengapa. Penting banget supaya tahu dasarnya, ngapain sih aku mesti dapat skill seperti ini. Terus kedua apa? Betul ya. Dan ketiga nanti caranya bagaimana. Kalau ini kurang salah satu, sudah tidak bermanfaat. Bermanfaat pun nggak akan mentok. Karena apa? Dasarnya reason yang paling kuat kita nggak tahu. Jadi asal-asal aja gitu ya. Oke ya. Sampai sini saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjut ya. Nah, nomor 1, understanding yourself. Sebetulnya rada aneh gitu loh. Mengenali diri sendiri aja kok sampai belajar lebih dalam kan gitu ya. Oke ya. Manfaatnya kenapa? Why? Kalau kita tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri, sebetulnya mungkin hari ini kita tidak seperti ini. Ya, sampai kemana? Saya nggak bisa tahu. Tergantung kita masing-masing mau menyelam lebih dalam apa enggak. Mau ngetahui enggak trait kita, kebiasaan kita, sifat-sifat kita, bahkan kalau punya waktu, kita harusnya menyelam lebih dalam, itu sampai tahu value kita, nilai-nilai kita. Ya, misalkan nilai Islami ya. Orang kalau kerja betul-betul mengerti nilai Islami, kerjanya tidak akan sembarangan. Nilai-nilai Kristiani atau mungkin belief system. Karena kita sampai umur sekian, apalagi saya 68 tahun, itu sudah terbentuk. Jadi kadang-kadang punya nilai sendiri yang orang lain nggak punya. Saya punya ketakutan yang orang lain mungkin nggak tahu. Bahkan istri saya sendiri pun nggak tahu. Ya, itu istilahnya ada kepahitan, ada masa lalu, semua itu di core. Nah, jadi tujuannya hari ini kita kalau memang betul-betul mau belajar tentang diri kita sendiri, paling enggak kita bisa memenangkan diri kita sendiri sampai ke level yang tidak terbatas. Ya, jadi tidak mendahului Tuhan, tapi seperti itu. Betul ya? Nah, ayo kita sekarang ngomong-ngomong ya, santai aja ya. Kalau kita lihat, ini kan semua tahu. Bu Reni apa kira-kira? Pernah enggak lihat fenomena seperti ini? Ya, Bu Vivi? Gunung es, oke. Hanif, apa Hanif? Salah, gak usah bayar, gak usah takut ya. Gunung es ya? Gunung es, tahu namanya apa? Nek tahu tak kasih ibu, ayo. Gunung? Hah? Palung laut, oke. Pak Joni? Hah? Oke. Pak Mono? Gunung es. Ya tak kasih tahu ya, iceberg. Ya. Jadi sering-sering kapal itu
Lihat itu kan pucuknya kecil ya, padahal dalamnya tuh masih lebih gede. Kapal sering kandas, sering karam karena nabrak seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat pucuk yang kelihatan. Saya umpamakan hasil. Hasil itu kita sendiri bisa lihat, orang lain bisa lihat. Saya kerja, pimpinan saya ngeliat, oh Pak Surya kerjanya, hasilnya sekian. Mungkin terukur ya, sekian ratus juta satu bulan, atau sekian ratus juta satu tahun. Kelihatan. Saya sendiri pun bisa ngukur. Betul ya? Di bawahnya itu apa? Usaha. Ya, hasil akan sangat ditentukan sama usaha kita. Pasti setuju. Kalau mau lebih banyak, ya usaha diakai. Betul ya? Kalau kerja sampai jam 2 hasilnya sekian, siapa tahu sampai jam 4 mestinya tambah. Tapi berapa? Kita nggak tahu. Setuju ya? Usaha masih bisa dilihat. Oh, hari ini kerjanya ini masih bisa diukur ya. Nah, jadi yang kedua, apa yang kita lakukan itu penting. Jadi kalau mau merubah hasil, Pak Mono, apa yang harus dirubah? Ya tentunya usahanya. Betul ya? Simpel sekali ini rumusannya. Mau lebih banyak, ya usahanya lebih banyak. Tapi nanti sampai satu kadar tertentu, usahanya jamnya sudah ditambah, hasilnya belum tentu mentok. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang lapisan ketiga. Jadi batas merah pertama, kedua itu yang ketiga lebih bawah, sedikit di atas air, sedikit di bawah air. Nah, ini ada yang kelihatan, kita sendiri tahu, orang lain kelihatan, ada yang perlu menyelam sampai tahu berapa kedalamannya. Nah, itu kita sebut trait atau kebiasaan. Istri saya tahu kebiasaan saya apa, kalau pagi olahraga tahu dia. Tapi yang tertentu dia nggak bisa tahu. Bahkan kita sendiri kadang-kadang nggak sadar. Ya, trait itu apa? Itu bagaimana cara kita melakukan. Seorang yang dominan akan melakukan satu pekerjaan yang sama dengan caranya dia sendiri. Style, betul ya? Misalkan nawarkan, saya kasih contoh pekerjaannya Bu Vivi ya, asuransi. Kalau marketingnya dominan, dia nggak ngerti tentang keterampilan, cuma pakai stylenya dia, aslinya dominan, langsung to the point dia. Ya kadang-kadang dulu sampai pernah itu jadi masalah ya. Pak, Bapak harus lihat masa depan untuk anak-anak ya. Kalau Bapak meninggal, nanti, waduh langsung saya ditawari, Mulyo mari ya. Karena dia sebenarnya stylenya sendiri dominan, di training lebih halus. Ya, nah, itu namanya skill. Stylenya dia dominan, tapi bisa belajar untuk sesuatu yang lebih fleksibel. Nah itu trait, kebiasaan, kecenderungan. Ya. Jadi tugasnya sama, orangnya berbeda, karena traitnya berbeda, caranya melakukan pendekatannya bisa berbeda. Yang satu karena tipenya inspirasi, marketing asuransinya, Pak gimana keluarganya? Ya betul ya. Oh kalau libur di mana? Sekolah di mana? Hobi? Oh sama Pak, hobinya sama seperti saya, basket ya. Wah ngomong basket sudah deket-deket, akhirnya mulai Pak kalau sudah begini gimana? Poinnya dia mulai menjual produknya. Nah, pendekatannya bagus. Nah, ini saya perlu tekankan di sini agak lama. Nanti yang kita bahas hari ini tentang trade. Ya, tentang usaha nanti ada trainingnya, tentang hasil semua teman-teman bisa tahu. Tentang trade, gimana kita menyelami, belajar tentang trade kita sendiri. Nanti bisa kaget, oh ternyata aku kayak gini ya, gitu ya. Menarik ya? Oke ya, tentang trade. Yang bawah tuh value tadi saya bilang. Itu kalau mau belajar lagi lebih dalam. Karena itu menyangkut belief system. Seseorang yang bisa punya belief system, contoh ya, nek itu koma jok nomor 4. Ya menurut kebudayaan Tionghoa, itu Tiongkok, 4 itu bahasa Cinanya kan si itu mati. Nah ini gak bener lah. Ya kata orang bule, itu ya. Nomor 4 buat aku gak masalah ya. Oke, itu tentang value, tentang belief system, tentang bawah sadar. Saya tidak bahas hari ini ya. Jadi fokus kita tahu hari ini kita bahas tentang trait ya, atau nanti ada alatnya namanya assessment, DISC assessment. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, skip ya. Jadi reasonnya yang kuat, tadi saya bilang mengapa kita melakukan itu di value. Ya, kenapa orang volunteer mau susah-susah di gempa bantu, tidak dapat bayaran malah keluar? Karena dia punya value-nya berbeda. Ya, dia bisa mampu melakukan apa yang luar biasa. Nah, hari ini saya skip ya. Tentang trade nanti saya akan bahas DISC assessment. DISC itu apa sih? Sebetulnya itu kependekan. D-nya adalah dominan,
I-nya adalah tipe influencer, S-nya steadiness, dan yang terakhir C tentang cautiousness, tentang kesadaran, kewaspadaan. Jadi 4 kelompok ini coba kecenderungannya dibeda-bedakan supaya kita bisa ngerti. Tapi nggak bisa persis ya, pasti ada kombinasi. Ada yang kombinasi D sama I, ada yang kombinasi D sama C, dan seperti itu. Ya, jadi hari ini akan kita buka DISC assessment. Oke, gunanya apa? Kalau sudah mengerti tentang diri kita sendiri. Yang kedua, tadi sudah ya, tentang orang lain. Tadi ini seperti ini. Supaya kita betul-betul bisa connect, tidak cuman kenal. Connect itu artinya menyatu. Nah, bayangkan aja kalau kita sama anak, sama teman, sama istri ya, bisa connect bener-bener luar dalam. Wah, harmonis. Kalau kita bisa connect betul-betul menyatu dengan klien kita, ya rasanya dia itu seperti apa ya? Kamu kok tahu ya apa yang aku mau? Itu ya. Apa yang ditawarkan? Jos. Tawarkan jos. Orang lain bilang, waduh enak ini hoki. Sebetulnya enggak. Karena dia butuh, kita nawarin. Ya bukan cuma asuransi toh, yang lain hal proyek, investasi, macam-macam. Ya, ide buka kerjasama. Sangat luas. Jadi DISC assessment kalau kita kuasai, kita sendiri tahu, efeknya luar biasa. Diplomat kalau perundingan perang itu kalau menguasai ini lebih masuknya lebih gampang, skala yang lebih besar ya. Oke, jadi satu kalau mengetahui kelemahan kekuatan diri sendiri untungnya apa? Kita bisa membuka apa-apa yang mengunci potensi maksimal kita. Yang kedua kalau mengenali orang lain dengan baik, apalagi itu urusan penting, kita bisa menyatu sama dia sehingga apapun yang kita kerjakan bersama dia selalu berhasil ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita bisa connect dengan banyak orang, padahal kita tahu ya, setiap koneksi kita itu punya network sendiri. Usaha kita jauh lebih mudah. Ya, daripada kalau kita harus perang sendiri satu-satu, betul ya? Nah, untungnya ini. Dengan mengenali diri dan memahami orang lain, ya, kita bisa merespon sesuatu itu dengan lebih baik. Sekarang bisa nggak? Bisa. Tapi kalau lebih baik, why not? Ya. Terus selanjutnya apa? Jadi bukan sekedar terpengaruh karena situasi, emosinya dia enggak. Karena kita sudah punya skill tertentu ini. Yang kedua, kita bisa tahu cara bersikap bagaimana dan bisa memperkirakan hasilnya. Contohnya kalau seorang pembeli rumah ya, ini contoh ya, harganya sudah mahal, tawar-tawaran sudah sedikit. Kita kadang-kadang mikir, tipenya orang ini apa? Kalau tipenya orang ini steadiness, kita tidak berani nge-push terlalu. Karena dia merasa apa? Waduh, kok dipaksa ya? Marketingnya kepingin closing ini. Malah lari. Nah, bayangkan beda cuman gitu tok, hasilnya frontal. Ya, jadi jangan terpengaruh situasi, bahkan kalau bisa kita sudah memprediksi, oh nek aku melangkah sekak seperti ini catur, kira-kira dia maju. Oh, karena kita enggak desek. Orang yang tipe-tipe S maju malah. Loh, Pak, kalau saya nawar segini gimana? Tapi kalau kita tanya, Pak, mau ditawar berapa, Pak? Ini yang apa? Yang jual sudah ditawar orang lain. Dia paling ngomong apa? Maaf ya, kalau buru-buru gini mungkin bukan jodohku wis col loh. Padahal dia tuh mau naik loh. Tapi karena kita tidak mengenali dia dengan lebih baik, malah diancam-ancam yang dominan. Pak, maaf loh, Pak. Pemilik ini sudah sing nawar loh, Pak. Nek Bapak nggak ngasih keputusan hari ini, misalnya. Pusing dia karena tipe steadiness. Tidak apa-apa wis, bukan jodohku. Padahal kita tuh tahu sebetulnya dia punya potensi. Nah ini kan sayang, betul ya. Nah yang ketiga lebih percaya diri menghadapi tantangan-tantangan lain ya. Jadi manfaatnya menurut saya luar biasa. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita praktekkan, hasilnya bisa diperkirakan sendiri. Ya, baik buat Bu Vivi nggak masalah. Coba nanti dipraktekkan ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini ada DISC assessment, jadi ada toolnya. Hasilnya nanti kita gambar sebagai grafik. Loh Pak, kan ada DI assessment tapi nggak pakai grafik. Bisa. Tapi kita nggak tahu kadarnya. Ya, kalau dominan, seberapa tinggi dominannya. Kalau influencer yang tipe I, seberapa tinggi. Kalau I-nya terlalu tinggi, dia kalau sebagai influencer baik. Tapi kelemahannya ada satu. Karena influencer itu apa? Suka ngomong. Bahasa kasarnya banyak ngomong. Yang sana mau jawab, dia tak tuku, belum sempat dia ngomong terus. Kacau kan? Nah,
Dengan graf ini kita bisa tahu, oh aku memang tipe D sama I. Tapi D sama I-nya nggak mencolok-mencolok banget. Berarti ya kalau aku urusan dengan klien, urusan dengan seseorang, aku nggak boleh terlalu memaksakan diri. Karena sadar sekarang, wah aku ini dominan banget, ya dikurangi. Wah luar biasa hasilnya ya. Sebaliknya kalau tipe S, kita sebagai marketing tapi tipe S-nya tinggi, gak enak Bu. Nek tanya ini nanti gini-gini. Dia nggak mau bergerak, dia tahu S-nya terlalu tinggi, harus belajar untuk dominan. Memaksa itu bukan yang jelek loh, apalagi memaksa sesuatu yang benar. Ya contoh, harga penawaran udah tertinggi, tapi karena dia tipenya mau jaga perasaan orang, dia nggak nyampaikan. Sehingga pemilik itu nggak tahu kalau itu harga terbaik. Ya akhirnya pembelinya lari nggak jadi. Setelah dikasih tahu, sudah enak-enak kasih tahu, Pak kemarin harga tertinggi loh Pak. Cuma saya sungkan mau ngomong. Marah dia malah. Loh kamu tuh kan lebih tahu dari aku. Kalau kamu nggak ngomong aku mana tahu. Lah sekarang kan hilang jadinya. Dia merasa malah nggak terkesan. Jadi nggak selalu orang diem, selalu ngalah itu baik. Kalau krusial, ya malah marah. Waduh ini marketing pengalaman kok nggak berani ngasih pengarahan yang benar gitu ya. Ini contoh ya. Nah ayo kita sekarang melakukan workshop, bisa dibagi. Tak bantu nih. Kurang satu ya. Ada lagi satu kan? Ada yang bawa alat tulis? Jangan dibaca dulu ya, saya jelaskan dulu deh, biar nggak salah ya. Satu lagi. Ya jadi ini nggak terlalu sulit ya. Nah sekarang mari kita baca sama-sama ya, bareng ya. Siap? Baca ya. Oke. Yang nggak punya alat tulis apa? Punya? Nyewa? Guyon. Udah, semua punya? Oke, saya baca ya, sama-sama baca yuk. Assessment Profil DISC. Ya, DISC-nya udah tahu ya singkatannya. D-nya itu dominan, I-nya influencer, S itu steadiness atau safety first, C-nya itu cautiousness atau cautious ya. Pilihlah salah satu item dari 4 kelompok. Jadi tiap nomor itu terdiri dari 4 kelompok pernyataan. Ya. Yang mewakili sifat kita, sifat Anda. Pilih kolom M jawabannya yang artinya kelompok yang paling menggambarkan diri atau most ya. Kemudian pilih kolom yang L yang paling tidak mewakili sifat Anda atau least. Jadi L itu least, M-nya most ya. Nah, setiap nomor kelompok harus ada dua jawaban, satu yang most, satu yang least. Contohnya gini, misalkan nomor 1 ya. Kita tanya sama diri kita sendiri, apakah saya ini mudah bergaul, ramah atau mudah setuju? Bingung, lewat. Kedua, mempercayai, mudah percaya pada orang lain. Bentar. Ketiga, petualang, suka mengambil risiko. Yang keempat, penuh toleransi, menghormati orang lain. Wah, sing paling aku ya, yang aku banget berarti M. Itu depannya yang mus, nanti saya kasih tulisan M. Jadi misalkan saya ini mudah bergaul, ramah, dan mudah setuju. Jadi di depan baris 1 saya tulis huruf apa? M. Ya. Berarti sisa berapa sekarang? 3. Dari 3 itu kan nggak cocok sama kita. Dari 3 tuh ada yang nggak cocok, tapi ada yang paling tidak cocok. Jadi misal, ya itu saya kasih L, betul ya. Jadi misalkan petualang, suka mengambil risiko, ini bukan aku belas, ya. Aku nggak bakal, aku mau berpetualang yang berisiko nggak. Berarti di kolom yang kanan, yang list saya sisi L pada baris ke-3. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Soalnya kalau sampai salah jawab, nanti hasilnya bisa beda. Jelas ya? Jadi satu nomor harus ada jawaban berapa? 2. M dan L. Ya. Terus yang paling itu sebaiknya saya kasih pandu lebih baik ngisinya terakhir. Yang paling aku kan lebih gampang. Yang paling nggak sama dengan aku itu terakhir. Dari 3 itu pertimbangkan. Yang paling mana? Nah, biasanya ada yang, Pak, aku 2 ya Pak, sih nggak bisa. Tetap harus milih
Satu. Ya. Karena apa? Ini saya sedikit intermezzo ya. Tes ini di grupnya Sinar Mas Group, teman saya. Sekali tes itu bayarnya 40 juta. Jadi semua direksi pimpinan Sinar Mas Group itu bayar, itu habis berapa miliar. Karena apa? Untuk menentukan pos, orang ini cocoknya di pimpinan Mas belah mana, sampai bayar seperti itu. Bedanya apa sama di sini? Yang di sini gratis, ya. Kedua, laporannya nanti bahasa Indonesia. Yang di sana bahasa Inggris, 40 juta. Saya ada contohnya, laporannya mirip. Ya, oke. Jadi ini bermanfaat. Terus sebelum ya. Nah, gini. Tiap nomor kan ada 4. Kita mesti pilih 2 pernyataan, yang satu Pak Mono sendiri, yang satunya bukan Pak Mono sama sekali. Satu ya? Ya, satu-satu. Jadi M harus ada 1, L-nya ada 1. Nah, syarat kedua ya. Syarat kedua ini penting ya. Ini pertanyaan ke Anda sendiri, konteksnya kerja. Jadi jangan, nek di rumah tangga aku enggak gini, enggak. Bukan. Jadi benar-benar jawabannya dipilih kalau konteks usaha atau kerja ya. Bayangkan seperti itu. Syarat yang ketiga, enggak ada yang betul, enggak ada yang salah. Jadi nggak usah takut, wah nanti aku dicap gini, nggak ada. Semua orang ada kelebihan, ada kelemahannya sendiri. Alangkah baiknya kalau kita tahu kelebihan saya di sini, maksimalkan. Kekurangan saya ini coba dilatih. Ya. Yang syarat terakhir, waktunya sayangnya hanya 7 menit. Ya. Ya, sayangnya ya Pak Mono, waktunya hanya 7 menit. Kalau terlalu lama jadi nggak cocok. Paham ya? Jadi sebelum saya mulai stopwatch, tolong kalau ada pertanyaan sekarang. Ada yang bertanyakan? Nah, ini bagus. Nomornya 24. Kalau 7 menit berarti apa? 24 7 menit. Berarti 3 soal kalau bisa maksimal itu 1. Ada yang bawa mobil Mercy? W3? Mercy W3. Nggak ada. Belum beli. Bisa dipahami ya? Waktunya 7 menit. Ada kelompok yang sebelah kiri kita sebut influence atau influencer. Kelompok yang ketiga itu steadiness atau supporting S. Yang terakhir consciousness C. Ya. Nah, 4 kelompok ini coba kita kelompok-kelompokkan supaya apa? Kita lebih mudah menganalisa kita, menganalisa orang lain. Dan ada kombinasinya. Contoh, nanti ada yang kombinasinya D sama I. Berarti orang itu secara alamiah sehari-hari dia tuh orangnya cukup dominan dan influencer. Nah, tanda-tandanya kayak apa? Biasanya langkahnya tegas, kalau jabatan tangan itu rapet, full ya. Kalau bicara tuh gampang, ketemu orang baru lebih gampang. Tapi bicaranya tuh the point, karena dominan. Ya, seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya ini, supaya teman-teman juga tahu. Walaupun tadi hasil tes tidak ada, bisa diprediksi dari sini. Coba semua dicermati ya. Tanda-tanda orang dominan apa sih? Ya kalau bicara itu direct, to the point. Lu mau nangis, mau enggak ada urusan. Ya. Ini yang kadar D-nya tinggi. Tapi enggak seperti itu, nanti ada penurunan sesuai sama grafik. Ya. Ciri-cirinya apa? Ya kalau sudah disisip. Ya. Jadi kalau runding-rundingan dia mesti tanya, keputusannya apa? Kalau meeting enggak ada keputusan, dia enggak suka. Dia ini percuma, enggak usah diurus. Betul ya? Karena orangnya mau ada keputusan. Orientasi hidupnya hasil. Kadang-kadang untuk dapat hasil dia pakai segala cara. Ini yang saya bilang yang ekstrim. Ya. Berikutnya tanda-tandanya apa? Determine, menentukan. Cara gini, sorry, pakai caraku aja. Dominan. Pak seperti ini, enggak bisa, pakai ini dulu. Ya, nanti caranya untuk mengatasi orang dominan ada, tapi enggak bisa di sini ya. Berikutnya apa? Suka ngedrive orang. Ayo cepetan. Ya, tadi itu marketingnya, ayo cepetan, ambil putusan. Karena balik lagi, dia pelaku. Paling enggak seneng kalau dikasih tugas terus enggak jalan, dia enggak suka. Ya, walaupun kita baik mempertimbangkan punya dia supaya enggak salah, yang penting jalan no gitu. Ya salah apa enggak itu urusanku, tapi sing tak tentukno jalanan. Jadi tipe-tipe D ya. Nah, orangnya suka mengarahkan, menuntut, penentu ya. Menentukan, suka bukan menyetir sebetulnya, untuk ngedrive orang, jadi ngarahkan orang. Kuat banget.
Semakin tinggi angka D-nya, semakin tinggi grafik D-nya, semakin tinggi juga. Berarti kebalikannya kalau dia di bawah, jadi orangnya tidak suka mengarahkan. Ya terserah lah. Kalau Pak Nurut, Pak Leo gini baik ya oke. Lebih gampang terima. Tapi kalau dominan nggak bisa. Pak maaf, itu sudah paling sopan pakai maaf. Aku mau dilaksanakan seperti ini. Sebagai pimpinan bagus. Ya, bayangkan kalau presiden nggak punya dominan, ruwet gitu. Ya, pencitraan tambah ruwet ya. Pak Jokowi kelihatannya pelan, tapi dominan. Ya, carikan solusi. Oke, sampai sini. Nah, kita mulai tanya, apakah saya seperti ini? Mungkin ada sebagian, ada sedikit atau banyak ya. Oke, kita skip. Tipe yang kedua, influencer. Orangnya kalau bicara beda sama yang D. Kalau yang D bilang to the point, harus. Ini enggak. Pak, kalau ini dilakukan, manfaatnya Bapak ini. Diinspirasi sama dia. Sampai ikut tergerak. Jadi dia kalau ngajak orang, itu tidak dipaksa, tapi diinspirasi. Nggak kena sudah. Karena dia tidak terlalu butuh hasil. Hasil penting, tapi hubungan baik buat dia itu lebih penting daripada hasil. Ya, jaga perasaan orang. Berikutnya Pak, orangnya impresif, mengesankan. Enak ketemu orang-orang itu ramah ya, hangat gitu ya. Terus interaktif. Jadi setelah tanya ngomong gantian tanya. Kalau D lebih banyak diktik nih. Ya. Oke. Terus interestnya di orang, hubungan baik. Hasil sekali lagi penting, tapi bukan nomor satu. Kalau hasilnya itu oke buat dia, tapi kalau sampai nyakiti orang lain, mungkin dia berpikir lain. Ya, mulai beda kontrasnya ya. Sama-sama pelaku enggak sama. Orangnya aktif sama. Bedanya apa? Yang satu tadi ini lebih tegas, yang ini lebih ramah. Ya, oke ya. Yang tipe S, dari namanya udah kelihatan. Orangnya suka mendukung. Jadi kalau di tim ini paling kalau ada orang S enak, karena dia jadi pengayom. Dia nggak suka ribut-ribut ya, supporting ya. Orangnya kekeh. Kalau sudah punya kemauan, walaupun lembek ya, tapi kalau sudah punya kemauan, pasti dijalani sampai selesai. Mau 1 hari, mau 1 bulan, 1 tahun, dia pasti kekeh. Ya kekeh itu apa? Kukuh ya. Kalau sudah A, walaupun bicaranya pelan, nggak tegas ya. Berikutnya apa? Stabil. Ya, orangnya hati-hati. Ya, kira-kira suaranya kalau kita bandingkan suara biasanya relatif lebih pelan dibanding yang tipe dominan sama tipe yang I. Kalau tipe dominan bahkan nada suaranya bisa keras, bisa tegas. Kelihatannya enggak enak didengar. Kalau ini enggak, ya. Orangnya sensitif, simpatik, dan yang paling utama buat hidupnya dia apa? Keamanan. Jadi ada peluang bagus pun di bisnis baru, kalau rasanya resikonya gede, gak berani nyoba dia. Kelebihannya dia hati-hati, kelemahannya karena hati-hati juga akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau harus berubah, ya harus berubah. Dia enggak. Mau berubah tuh buat dia mikirnya 7-4 kali. Ya, kalau yang D dia pikir ya sudah, apa katanya nanti? Nanti kalau ini, nanti jadi apa? Ya, kebalikan ya. Yang tipe yang terakhir adalah yang C. Ini orang hati-hatinya tapi cari yang benar. Kalau yang S hati-hati supaya aman, kalau ini hati-hati yang benar ya apa? Bahkan kalau terlalu perfeksionis, tahu hasilnya nggak benar, dia nggak mau merubah. Peraturannya dicari dulu. Supaya peraturannya berubah, dia berani melangkah kalau peraturannya benar. Sampai seperti itu. Ya, penuh pertimbangan. Ya. Semua dianalisa. Kalau ada apa-apa, dia refleksi diri, kontemplatif, seperti ini. Teliti, teratur, terjadwal, terstruktur. Dia paling tidak suka sama kejutan. Semua harus berdasarkan angka, berdasarkan fakta. Bila perlu tes laboratorium. Kalau mau ngambil keputusan bila perlu ada riset. Ya, jadi orangnya apa? Kalau hasilnya jadi sempurna. Orientasi hidupnya hasil plus sempurna. Beda sama yang D. D kalau berhasil, sudahlah. Enggak bisa 10 ya, 7 oke lah. Sudah merasa berhasil. Kalau ini enggak. Bahkan sebelum melangkah, dia mau perfect dulu barusan melangkah. Ada kelemahannya enggak? Ada. Ya. Kadang-kadang kalah cepat. Dia takut ya. Mulai nangkep sekarang. Nah, kalau sekarang saya tanya, kira-kira punya gambaran enggak? Vivi termasuk apa? Ya, sudah belajar.
Apa DI atau ISC? Bisa kombinasi. Ayo, semua mikir ya. C mungkin. Nah, ternyata nggak yakin. Sudah ikut sekian banyak, benar ya. Menyelami diri sendiri tidak gampang. Alangkah hebatnya kalau Vivi bisa tahu. Aku ini persisnya seperti ini. Tinggal digas. Kira-kira C, kombinasinya? C sama D. Oke, coba kita lihat ya. Menurut dugaannya Ibu Vivi, seperti ini, monggo dilihat sawang. Nah, guyon ya. Seperti ini. Menurut pengakuan dirinya sendiri, ya tipenya C sama D. Ternyata grafiknya bicara beda. C-nya jelas. C-nya di atas sendiri. Mentok di sini. Ya, C-nya mentok. Betul ya? C-nya jedok ini hampir di batas atas. Ya, tapi D-nya ternyata ada yang di bawah banget. Dia merasa dominan padahal enggak. Betul ya? Nah, oke ya. Tapi di grafik ini yang uniknya, saya belajar terakhir ini grafiknya ada 3. Jadi kita ini paling enak punya grafik yang 3. Karena apa? Kita menganggap kita di depan umum itu grafik pertama. Ya, yang di grafik pertama itu kita kalau di umum mau dianggap seperti itu. Jadi di sini tulisannya apa? Mask atau public self. Jadi sebetulnya ini topeng. Bukan dalam arti negatif loh ya. Semua orang punya topeng. Ya, mau tampil sebagai apa tuh punya topeng. Karena tadi di bawah itu value. Tapi treatnya dia nggak seperti itu. Ya tadi bilang D sama C sama D. C-nya lebih tinggi D ya. Tapi kenyataannya enggak. Di depan publik, betul C-nya tinggi. Ya. S-nya nomor 2, I-nya paling bawah, D-nya lumayan sedikit. Ya. Kalau di depan umum, nggak terlalu banyak bicara. Betul ya? Bukan dukun ya. Nggak suka mendominasi. Ya, betul ya? Betul ya? Bukan dukun loh ya. Ini ya sekilas saja ya. Seperti ini, di depan umum. Tapi kalau stres, ini bagus ya. Grafiknya enggak banyak berubah. Tapi ada teman kita yang di depan umum seperti apa, kalau stres berubah. Berubah total. Nah, Bu Vivi ini grafiknya sama. Normal di depan umum. Ya, sama pada saat stres cuma kalau stres bagus. Kelihatan apa? Kalau stres apa? D-nya naik. Nah, kalau pimpinannya tahu, enak. Untuk supaya berprestasi lebih baik, kasih stres. Dominannya keluar. Nangkap ya? Menarik. Ya, kalau stres C-nya tambah kenceng di atas, tambah berpikir keras. Ya, supaya berhasil gimana? D-nya mulai keluar. Lah aku nyambut gawe kira timbangannya dilolokno ya. D-nya kuat. Naiknya enggak main-main ini. Dari kuadran kedua terbawah naik sampai mendekati netral. Ya. Jadi kalau mau enggak ada yang mimpin, bikin stres sendiri. Sedikit. Loh, jujur ini. Ya, bikin target sendiri, tulis. Bila perlu ngomong sama orang, targetku bulan ini sekian. Nah, enggak keturutan malu enggak? Ada stres tuh. Masuk. Karena berpikir keras, terus dominannya keluar. Pasti dia mau ngedrive. Pasti orientasinya lebih ke arah hasil, bukan cuma perfect toh. Betul enggak? Betul apa betul? Bayar. Guyon. Tangkap ya? Oke. Kalau stres berubah ya. Menariknya di situ. Nah, tapi sebetulnya Bu Vivi itu punya hati yang paling dalam. Maunya kayak gini. Dan ini tidak berubah. Jadi kalau gini, Bu Vivi itu orangnya akan nyaman-nyaman. Karena apa? Di depan umum, stres sama menurut dirinya sendiri tidak berubah. Bayangkan kalau di depan umum mau seperti ini, terus kehidupan sendirinya sebetulnya maunya berbeda ya, Pak? Tidak bisa awet. Stresnya beda. Karena apa? Harus hidup sebagai orang lain. Ya ini kurang lebih grafiknya sama toh, cuma beda ya. Jadi ini dia agak atas D-nya, turun, naik. Tipenya masih sama. Ada teman kita yang beda tipenya. Ya nggak saya bahas di sini. Normal seperti apa, pada saat stres tak karu-karuan. Nah itu nanti perlu pribadi ya, kita ketemu sendiri aja ya.
Hah? Setelah COVID. Ya, setelah COVID berubah. Nah, ini bukan apa-apa, cuma saya mesti tahu kadang-kadang tekanan hidup bisa. Ini sakti ini. Kita bisa tahu pada saat stres mengalami apa-apa tahu kita ya. Jadi tadi terbukti ya, kita yang sudah usia sekian harusnya tahu tentang kita sendiri ternyata nggak tepat ya. Dari ini hasilnya luar biasa. Nah, apa manfaatnya kalau sudah tahu grafik ini? Ya tadi itu salah satu. Oh, aku ini lebih baik sedikit stres. Karena apa? Kalau sedikit stres, dominanku ini keluar. Dan keluarnya alamiah. Ya, di depan publik, dia nggak mau kelihatan dominan. Tapi sebetulnya dia ngaku, sebetulnya ada D-nya. Betul kan? Tadi merasa D. Tapi di depan publik mungkin sungkan, atau dulu masa sekolahnya banyak ditekan, jadi gak enak lah jadi orang dominan. Mungkin ada yang ngatain, orang kalau dominan karpe dewe itu pasti dibencani orang masuk itu. Betul ya? Jadi normal mau dominan, tapi di depan publik tidak mau jadi dominan. Tadi yang di value itu, nah itu mesti dibongkar. Sebetulnya dominan, influencer, steadiness sih semua baik. Asal kita bisa menempatkan diri. Nah itu butuh skill, butuh keterampilan. Jadi saya tidak bilang orang D sama I bagus enggak. Tapi saya juga tidak bilang orang D sama I jelek enggak. Tapi kalau kita bisa bermain di empat ini, kita jadi orang hebat. Ketemu orang yang lemah, kita bisa. Ketemu orang dominan, kita bisa punya cara. Paham ya? Jam berapa sekarang ya? Waduh, ini waktunya makan. Saya terpaksa minta maaf ya. Kita break dulu ya. Kenapa? Tadi jadwal saya udah nyampe ya. Jadi DISC assessment-nya udah. Terus kita belajar mengevaluasi kita sendiri tipe mana. Ya. Terus akibatnya kalau sudah tahu manfaatnya apa. Sampai di sini tugas saya sebetulnya udah selesai. Bisa nangkap ya. Ini saya kembalikan ya, nanti kita konsultasi lagi ya. Terus tadi punya Pak Mono ya. Punya Pak Mono. Pak Mono di depan publik itu D sama I-nya luar biasa. Ya, jadi kelihatan dari pertama kali masuk udah percaya diri banget ya. Orangnya ada dominannya cukup, tapi nggak terlalu tinggi. Sedikit di atas 0, ada dominan tapi nggak terlalu tinggi. Tapi I-nya yang mencolok. Menarik, berbeda sama Bu Vivi. Ya, Bu Vivi waktu masuk udah langsung nggak usah lihat kiri kanan, duduk tadi ya. Nggak mau jadi perhatian orang. Mari kita perhatikan sekarang. Tangkap ya. Ya, Pak Mono tuh D ada tapi nggak tinggi, tapi I-nya banget ya. Dia kalau pegang di depan panggung atau nggak riku dia, langsung ambil mic. Selamat pagi saudara-saudara, tolong saya dikasih kopi. Wah, ketawanya juga renyah gitu ya. Jadi dia tipe influencer, ya. Jadi kalau dia maaf ya, kalau alirannya baik, jadi motivator yang baik. Tapi kalau busuk, jadi provokator. Ya betul ya. Kalau suruh ngajak-ngajak orang paling pintar, kau usah mangan gede, mangan rawon, berangkat semua nih gara-gara Pak Mono ya. Tapi pada saat stres ternyata kacau ini Pak. Ya naik turun, grafiknya beda banget nanti sendiri ya. Tapi pada saat dirinya sendiri balik normal, cuma beda kadar. Jadi D-nya ada cukup lebih tinggi, I-nya nggak seberapa tinggi, tapi ada, habis itu SC-nya turun. Nah ini mesti tanya ini, kenapa stres kok jadi gini ya? Nanti aja berdua ya. Iya. Oleh duit, berdua. Konsultasi soalnya. Guyon-guyon. Tidak apa-apa. Tidak percaya diri. Mau nawarkan kalau nggak dibutuhkan orang itu kan butuh mental berani ya. Walaupun saya itu influencer. Tapi kalau sudah kebentur-kebentur bolak-balik, saya tidak mau itu jadi toksik. Tidak mau meracuni diri saya sendiri. Dan saya lihat di property agent itu penolakan tuh hampir ada, tapi sedikit sekali. Apalagi kalau sampai dia minta tolong ya. Tolong Pak Surya, anu punya kuning lagi kayak gini-gini minta dijualkan. Saya kayak terpanggil gitu loh ya. Karena apa di hati kecil saya kalau saya bisa bantu orang, buat saya itu berkat sendiri. Ya, pernah saya nolong orang sampai kepepet-pepet sampai betul-betul terjual, dia lolos dari itu. Itu terima kasihnya bukan soal duit.
Saya diundang makan, dirangkul, waduh coba ini enggak seperti ini, aku seperti ini, bla 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 bla. Nah buat saya tuh seperti itu. Ya teman-teman juga mungkin ada bisnis lain juga pertanyakan, dibutuhkan orang enggak? Kalau enggak dibutuhkan terus terang lebih sulit. Ya, Bu Vivi betul ya. Kalau dibutuhkan butuh usaha mungkin 2-3 kali lebih keras. Ya, di properti itu enggak dibutuhkan dalam segala skala. Contoh yang paling ringan ya. Orang enggak punya rumah kos-kosan, itu properti cuma kita enggak ngurus. Tapi sekarang ada apartemen sewa tuh bulanan. Itu bisnis juga. Ya, ada satu marketing pegang di satu gedung tuh berapa puluh unit apartemen, closingnya enggak besar tapi rutin. Satu hari bisa closing 5-4 dia nyewakan bulanan mingguan itu. Ada ya, di grupnya Pak Kuwon itu ada. Terus penghasilannya juga ya, dibutuhkan tapi kalau penghasilannya nggak menjanjikan ya juga berat juga ya. Nah, hasilnya di sini jujur aja nggak terbatas. Bukan berarti saya ngajari serakah, enggak. Tergantung kita. Kita mau kerja misalkan lagi masarin rumah yang kira-kira 800 juta, oke. Ya komisinya kalau 2%, ya 16 juta lah. Bagi 2 sama kantor 8 juta. Tapi ada yang, nggak mau aku jualan mending apartemen yang mahal-mahal. Yang 2M, 2,5M. Oke. Jadi enggak terbatas itu bukan berarti saya ngajari serakah, enggak. Kita mau main di mana itu bisa. Termasuk listing secondary. Nah, listing secondary itu varian. Ya, mulai dari rumah yang 2-3 miliar, ruko yang 5 miliar, ruko yang 10 miliar, 20 miliar, sampai hotel, itu bisa kita tangani. Asal kita bernaung di brand yang bonafit. Karena mereka juga lihat, ini tak pasarkan Pak Surya, 240M gudang ya. Nanti tanda jadinya, kalau 1% udah berapa? 2,4 miliar kan. Padahal uang muka itu biasanya 5%. Ini tak kasihkan Pak Surya, kantornya jelas enggak ini? Masuk rekening pribadi apa enggak? Kalau pakai rekening PT, dia paling enggak institusi yang menjamin. Apalagi kita di grup besar, di grup Xavier Mark Indonesia. Sudah 64 cabang lagi, udah. Rasa amannya lebih tinggi. Otomatis kita dipercaya kasih kerjaannya lebih besar. Ya nanti Leo juga bisa cerita, pegang listing pabrik itu berapa Leo di Lingkar Timur? 150M. Ya. Jadi artinya pendapatan tak terbatas, tergantung usaha kita sama kalau orang Muslim bilang apa? Insya Allah. Ya. Kalau dapat izin dari Tuhan kita closing gede ya gede. Ya tapi sampai segitunya gitu loh. Kalau pemula gimana? Oke jual primary nanti dibimbing Pak David bisa 1,8 miliar lumayan loh. Kalau 2% berapa? 36 juta. Belum nanti bonus langsung tunai. Terakhir berapa? BLT-nya 15 ya. 12 juta. Itu langsung enggak pakai pajak karena itu bonus, enggak pakai pajak, enggak dipotong kantor lagi. Langsung begitu uang tanda jadi berapa angsuran beres langsung tunai ya 50% ya. Nah, seperti kayak gitu ya. Nah, yang menarik lagi modalnya kecil. Modalnya benar-benar kecil. Kalau kita usaha sendiri, mau develop rumah terus dijual, ya kita tahu lah. Ini enggak. Cukup kita bernaung dengan benar, kerja dengan benar, listing yang tadi mulai 2 miliar bisa sampai ratusan miliar itu bisa jadi kita. Bayangkan kalau kita harus kulak barang dulu loh ya. Modalnya udah berapa? Ya. Kalau nggak laku gimana? Resiko. Kalau nggak laku, lakunya kena bunga bank. Di sini hampir ya. Kita pegang ada yang laku keras ya oke. 1 tahun kalau kita dipercaya kita bisa pegang terus tanpa ada biaya tambahan. Pernah kita pegang listing sampai 3 tahun barusan laku, ya sudah kita enggak cuma kerja, bayar iklan, telepon orang. Jadi modalnya kecil. Nah, sekarang lebih menarik lagi. Dengan adanya sosmed segala, waktunya itu sekarang jadi fleksibel, enggak kayak dulu. Denny punya travel. Ya. Sering ditinggal ngeluyur. Nganter tamu, kadang-kadang bonus spray sendiri sampai temennya rada mangkel ya. Susah-susah libur di hotel bintang 5. Bisnisnya jalan nggak? Jalan. Pak Leo ini punya industri, home industri spiku. Spiku apa? Spiku enak. Ya, Raja Spiku. Sandra Spiku. Spikunya jalan, bisnisnya jalan. Sebaiknya bawa ya lain kali ya. Nangkep ya? Jadi Bu Reni, Bu Vivi nggak usah khawatir. Karena waktunya fleksibel, tapi fokus.
Yang sering diingatkan sama pimpinan saya, kerja enggak apa-apa, fleksibel, tapi fokus. Artinya apa? Bukan kerja tuh 8 ke jam 5, bukan. Tapi pada saat kita di kafe, kalau ketemu orang ya bicaranya properti. Ya. Temu mana liburan, properti. Saya pernah liburan ke Korea, transit di Singapura, saya ngomong properti, dapat listing. Sampai teman-teman saya bilang, Pak, kok bisa dapat listing? Ya kita kan harus apa ya, mencerminkan usaha kita. Waktu pijet di Changi itu sebelah saya lihat, wah ini rasanya orang Indonesia. Tanya, Pak dari mana? Jakarta. Dari mana? Surabaya. Pasti tanya dia, lagi ngapain? Oh, mulai kita promosi sedikit. Saya sama tim saya 30 orang dapat bonus dari pimpinan saya ke Korea. Dia mikir, ini berarti properti agennya pasti jalan dong. Apa Pak brandnya? Ya minta kartu nama, dapat bisnis sudah. Jadi artinya apa? Di liburan, makan, jalan olahraga. Ya, Denny sudah rasakan jalan di Kondi, dapat klien juga kan. Asal fokus, kita dapat. Jadi bukan harus jam sekian sampai mati jam sekian ya. Dan yang terakhir, yang itu saya bilang, dibantu sosmed nanti yang muda-muda ini bisa lebih sharing, jualan dari sosmed. Kalau zaman saya enggak mungkin, jualan ya kerja keras. Ya. Jadi dengan 5 kelebihan ini mudah-mudahan menyadarkan kita ini pilihan yang bagus gitu ya. Saya enggak harus Bapak Ibu pindah di kerjaan saya enggak, tapi tolong dipikirkan. Karena apa? Bisa dikerjai di rumah pada saat libur, nganter anak bisa. Ya, dengan sosmed kita bisa dapat duit, penghasilannya not bad. Ya, betul ya. Nah, manfaatnya apa dari kita belajar DISC? Belum banyak agent penjualan properti yang memanfaatkan ilmu ini. Banyak yang tahu, banyak. Tapi setelah itu nggak dipakai. Nah, padahal transaksi itu gede-gede loh. Bisa miliaran, bisa puluhan miliar. Kalau kita terapkan, oh pembeli saya seperti ini, saya harus treat khusus saat ini aja, supaya nggak capek-capek. Bayangkan kalau kita harus praktek hidup terus, pakai menerapkan DISC juga capek. Tapi kalau transaksi besar, lagi deal, lagi negosiasi, pakai dong. Oh tipenya ini, jadi saya masuknya harus kayak gini, gitu ya. Kalau tipe dominan malah harus ditantang. Pak, maaf ya, saya sudah jelaskan semua, harga sudah tak kasih, ini menurut data dan pemiliknya seperti ini, Bapak tinggal putuskan kartu nama saya. Kalau ambil-ambil. Orang dominan gitu, besok telepon. Tidak jadi. Atau jadi. Lebih enak. Karena kita sudah menerapkan. Orang dominan jangan terus dipaksa-paksa gini. Tidak enak. Dijelaskan macam-macam, tidak perlu. Poin-poin buat dia ambil putusan sendiri kok. Nangkap ya? Jadi bisa dimanfaatkan. Dan ini memudahkan kita untuk mengetahui klien kita lebih baik lagi. Dan sampai hari ini saya masih terus mempertajam. Karena tiap-tiap orang itu berubah. Ada yang sudah pengalaman, dia bisa menyembunyikan banyak. Lebih hebat dari saya bahkan. Sudah kepingin, kelihatannya santai-santai. Ditanya gini, enggak. Nangkap ya? Nah ini yang terakhir. Kalau dilihat dari grade sini, berarti apa yang dicanangkan di XMI, itu sudah ada yang apa? Terwujud. Ya. Jadi penghasilan, maaf kalau di bawah 250 tetap dihargai, dihormati, tapi belum dapat titel. Kalau 250 ke atas itu levelnya naik bronze, kartu namanya pun berubah. Sampai 500 sudah silver. Ya. Naik lagi gold, platinum, emerald sampai di diamond. Masa mungkin transaksi sampai ngumpul segini? Mungkin. Ya, kalau transaksi gede-gede 1 tahun 3 kali aja, di angka yang terakhir itu bisa. Ya. Memang tidak banyak diekspos, karena apa ya? Takut-takut sendiri ya. Oh iki diamond iki duwe akeh ya. Betul ya? Ya, kadang-kadang orang juga tidak kepingin kok. Cuma orang yang gila yang mau disebut apa crazy rich itu ya orang gila bener. Kalau orang yang kaya bener enggak kesenangan dia. Ini ya. Oke, penghasilannya gimana? Ya, singkatnya, zaman dulu sama sekarang beda. Hari ini luar biasa buat XA. Begitu closing, komisi 100% itu langsung dibagi dua. 50% untuk marketing. Ya, kalau dulu hasil potong PPN, potong royalti, potong operating manager baru dibagi dua. Sekarang kalau pakai gitu marketingnya kabur semua. Wah, gak enak itu. Sekarang yang laku keras apa?
Begitu closing komisi cair, langsung 50%, 50%. Kewajibannya marketing harus bayar pajak penghasilan. Karena apa? Itu nanti bukti potongnya diserahkan. Justru membantu. Kalau tidak ada laporan pajak, besok punya duit tidak bisa beli apa-apa. Karena tidak punya bukti potong. Anggap ya, 2,5%. Nah, office 50% potong PPN dulu sekarang ya. Potong lagi royalti ke Xavier Mark Indonesia. Potong untuk kita-kita. Saya, Pak David dapat, Rek. Nek nggak dapat ya kecut katanya ya. Betul ya. Kita dapat, tapi tidak dipotongkan dari jatahnya teman-teman. Dari kantor dipotong. Ya artinya kalau sekarang buka usaha properti agent kantor, tidak sebaik dulu penghasilannya. Makanya kita rekrut yang banyak. Kalau banyak dipotong-potong oke akhirnya ya. Tapi kalau sedikit-sedikit kantor tidak bagus. Ya. Ya, sekarang kembali penghasilan lain apa tadi? Ya ini kita ngomong apa adanya. Kalau saya rekrut, kalau ini berhasil, saya dapat 7% dari hasilnya XA yang saya bina. Dan ini terbuka. Kalau saya bina terus saya kerja tidak banyak bimbing, bisa komplain dia. Pak Bos, Pak Surya kurang membina ini, keberatan aku dipotong 7%. Itu tangkap ya. Jadi sama-sama tahu. Nah, berikutnya sekarang, misalkan kayak Pak Leo, sekarang punya grup di bawahnya. Grup di bawahnya closing, saya masih dapat. Tapi berapa? Turunannya 2%, lumayan. Zaman dulu saya di brand yang lama enggak ada. Bawahnya ya sudah hilang. Ya ini ada 2%. Sampai punya cucu lagi, grupnya dia punya anak, punya lagi. Saya masih dapat 1%. Ya, Pak Leo dari bawahnya dapat 7, dapat dari anaknya dapat 2, saya dapat 2, dapat 1 lagi tambahan. Seperti itu. Notaris sekarang juga pengen bisnis ya. Jadi di samping, maaf ya Bu, notaris pun ngerti, wah ini Pak Leo ini transaksinya banyak. Pak Leo, ini transaksi kayak aku ya. Nanti tak kasih fee tersendiri. Berapa kira-kira? 25%. Nilai yang masuk ke dia. Ya, padahal notaris itu biasanya yang top 0,5% dari nilai transaksi. Betul ya, Bu ya? Lumayan ya. Ya nanti minta ke kantornya sendiri. Ya, itu penghasilan tambahan. Belum lagi kalau KPR. Transaksi 10 miliar, plafon keluar, kita dapat 1%. Dan sekarang BCA Mandiri itu dimong, ayo rek transaksi masuk. Kita yang dicari, kita yang dibutuhkan bank. Kita juga dibutuhkan klien, dibutuhkan notaris, ya. Terus tadi kalau proyek saya bilang, supaya jualan proyek, kita tuh di samping fee masih dapat BLT. Artinya apa? Bukan bantuan loh ya. Hak ini. Jadi bonus langsung tunai. Kalau BLT kan adong. Ini punya hak. Begitu bayar kita berhak minta tagih ya. Antara 10, 12, 15, terakhir ada yang 25. Saya pernah jualan gerak golf itu apartemen 5 unit, BLT-nya tok 25 juta. 125 juta maklum ya. Sekarang ada gudang BLT-nya 50 juta. Karena developer itu butuh kita. Nah, beli gudang dijual di lain tempat kan dia tidak dapat. Ayo, Pak Talib, jualkan gudang saya lah. Di samping fee bagi 2 BLT. Gudang tertinggi BLT-nya sekarang berapa, Pak David? 100 juta. Saya tidak lihat angkanya ya, tapi lihat apa? Mereka butuh kita. Karena pengembang banyak yang beli rebutan, butuh. Bu Vivi punya klien sendiri, dia butuh, saya lebih tak kasih 100 juta dari saya pada saya pasang iklan billboard gede-gede keluar dulu, belum tentu ada penjualan. Kalau saya jual saya kasih, nggak masalah, dapat duit kasih. Kalau pasang iklan keluar dulu belum tentu beli, betul ya? Nah ini terakhir sudah habis. Ya, hari ini saya cuma ingatkan, tahu tok nggak cukup. Ini yang ngomong Bruce Lee dan dia sudah buktikan dia jadi legend. Betul ya? Tahu tok enggak cukup, harus dipakai. Jadi apapun sekarang di sini sudah dapat, mau bantu saya oke, kerja sendiri, pakaian. Karena ilmu saya walaupun enggak bayar, kalau dipakai manfaatnya Anda sendiri yang dapat ya. Mau tok enggak cukup katanya. Langsung lakukan. Ya. Oke, singkat cerita saya sebelum akhiri saya mau minta sharing.
Kalau sempat nanti dari Leo terus yang ke senior Bu Yosi ya. Tapi kalau waktunya nggak sempat karena Bu Yosi udah janjian ya, minta maaf satu dulu ya. Bu Yosi dulu. Oke. Duduk sini Bu Yosi. Sik. Ini dinggirno rek elek iki. Elek iki. Tolong mau presentasi soalnya. Jadi kesini bagus. Bu Yosi duduk sini Bu Yosi. Ini sengaja enggak saya set. Jujur ya, pertanyaannya spontan, moga-moga menyulitkan beliau. Oke, mulai ya. Ya, terima kasih Bu Yosi. Pertanyaannya gampang. Sudah berapa tahun di properti? Jadi anaknya Pak Surya 14 tahun. 14 tahun. Enggak tak set, sengaja supaya apa? Kalau kecekluk ya sudah. Supaya tahu ya. 14 tahun saya rasa juga bukan waktu yang singkat. Ya. Pasti ada suka dukanya. Pasti. Betul ya. Kenapa kok bisa awet 14 tahun? Ayo pendir. Ya. Ditanyain nek wis diset gak enak ya, gak lego. Kok awet ya karena ini sih Pak. Ini pekerjaan yang pasti waktunya fleksibel, itu dulu yang pertama. Oke. Waktunya itu fleksibel dalam arti enggak ada, maksudnya harus pagi ngantor jam berapa pas. Kita semua bisa ngatur sendiri untuk waktunya. Terus tentang penghasilannya, itu Pak penghasilannya. Bukan sombong loh ya. Ya Pak, penghasilannya Pak. Ya penghasilannya pasti ya. Ya seperti kalau kita mungkin ikut jadi apa? Ikut perusahaan atau apa ya Pak. Oke. Ya, itu. Seperti itu. Terus habis gitu bonusnya jalan-jalan ke luar negeri. Udah berapa kali? Hampir setiap tahun sih. Dapat ya. Setiap tahun saya dapat ke luar negeri. Bu Yosi ini tipenya sulit bicara ya, tapi banyak menghasilkan. Nah, kira-kira dari teman-teman kalau belajar tipenya apa nih? Tak balik sekarang. Tipe S sama C ya. Ada D juga. Ya. Tapi mungkin berubah, Pak. Berubah ya. Kenapa kok berubah? Menarik. Ya, tahu. Karena apa? Mungkin lebih banyak D-nya sekarang. Karena kebutuhan ya. Kondisi, Pak. Ya, tapi hebatnya dia karena SC. Cara mendengarkannya dia kuat. Seperti yang saya sebut tadi. Klien ngomong apa, saya sudah kuping jawab. Kalau bareng sama dia bisa tahan diam. Keuntungannya apa? Dia dapat masukan banyak. Padahal pada saat kita jualan atau minta pekerjaan, yang penting bukan kita ngomong banyak. Kalau kita ngomong banyak, dia tahu banyak tentang kita. Tapi jujur aja kita nggak tahu banyak tentang dia. Nawarkannya asal-asalan, akhirnya apa? Menguap. Nanti kita mikir apa? Waduh, gak jodoh. Bukan. Dia hebat, diam terus. Sampai sudah bila perlu nggak dijawab, tanya lagi dia. Saya pernah dampingi. Tanya, sudah jawab, tanya lagi yang lain. Sampai dia bisa menyimpulkan satu clue. Barusan pulang di rumah, karena bukan tipe pembicara yang seneng. Pulang dipikir lagi, jawaban apa, besok sikat. Closing, gitu ya. Ya, tipenya kan kelihatan ya. Jadi bukan orang yang kalau bicara lancar-lancar, tapi pendengar yang baik. Maka saya bilang sama teman-teman enggak usah khawatir ya. Tipe S sama C bisa sukses. Tapi karena kebutuhan, ya kepingin closing gede, kepingin liburan gratis paling enak ya. Jadi dominan. Yang paling sih, bentar. Ini rahasia sedikit apa ya? Closing yang terbesar. Angel ngiling, akeh soalnya. Enggak apa-apa ini untuk kita sendiri ya, untuk sharing. Berapa? Komisi terbesar, enggak usah angkanya. Enggak usah nilai transaksinya, enggak usah, komisi terbesar. Komisi terbesar berapa ya Pak? Kemarin saya hampir satu transaksi saya dapat hampir di atas 150 rasanya. 150 ya. Satu transaksi ya Pak? Ya. Jadi Bu Yosi ini bukan tipe yang dapat komisi sampai super miliaran, tapi ping balak-balik. Ngerti ping balak-balik ya?
volume sekian tuh sering dia. Karena apa yang dipegang dia kebanyakan properti premium. Yang di grupnya Peninsula pasti di atas 10 miliar semua ya. Ya, Pak. Pasti. Ya bayangkan dia dijual sana udah belasan mungkin enggak puluhan. Dipercaya sama pemiliknya sampai kalau ada transaksi nganggur ke dia, yang suruh ngurus dia. Artinya apa? Ya kalau ada walk in lebih banyak dia yang closing. Padahal ribuan marketing loh. Ya. Mau ngasih tip apa sekarang? Supaya yang lain-lain juga sukses. Nggak boleh pelit-pelit ilmu. Yang pertama yaitu persis yang tadi Pak Surya ngomong, kalau kita ketemu klien itu lebih banyak mendengarkan dulu. Biasanya gini, kalau saya sendiri mendengarkan sambil saya harus tahu orang ini harus saya handle, harus bagaimana saya handle-nya, model kayak apa saya handle-nya. Yaitu saya memang balik lagi kayak saya diajari Pak Surya dari awal kan memang ya DISC itu sih Pak. Memang saya pakai sampai hari ini. Jadi pada waktu pertama kali ketemu kan saya tidak tahu orang ini bagaimana. Tapi waktu itu Bapak pernah ikut training saya dalam waktu 5 menit kita bisa tahu saya harus handle ini bagaimana gitu. Sambil dia akan cerita gitu. Yaitu saya lebih banyak mendengarkan sih. Lebih banyak saya gali. Kalau misalkan dia mau beli, saya lebih banyak menggali dia, misalkan mau daerah mana, budgetnya berapa, nanti cara bayarnya ya apa, itu. Satu itu. Tapi kalau misalkan dia mau titip, itu juga seperti itu. Jadi saya harus tahu, misalkan titip itu dia BU atau dia kayak apa, itu jadi nanti barusan dipikirkan untuk selanjutnya ya, kita harus mengerjakan yang gimana. Itu tip yang pertama sih, kalau misalkan harus apa namanya, menghadapi klien. Kalau tip yang kedua, harus banyak belajar. Itu aja sih. Saya orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Sekalipun ini om kata mungkin dipanggil orang, tapi belum tentu dia titip, belum tentu dia jual, tapi dia mau kayak apa ya? Kayak mungkin sharing atau konsultasi, saya pasti mau tetap datang gitu. Kalau misalkan di developer pun, misalkan harus diajak meeting, sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan saya banyak ikut supaya saya belajar. Jadi saya tahu, karena setiap transaksi kalau di properti itu pasti Beda. ada masalah. Mesti tetap ada apa ya Pak, masalah yang dihadapi itu pasti ada. Dan berbeda-beda. Dan Nggak berbeda-beda. ada ceritanya pengalaman. Tiap orang beda, transaksinya beda ya. Setiap kali transaksi, besar, kecil, yaitu tetap maksudnya beda. Wah. Kurang lagi satu tips. Tadi barusan 2. Saya juga belajar. Yang ketiga. Fokus, konsisten itu harus. Ya ini yang sulit terus terang. Fokus dan konsisten. Terus sabar, telaten gitu. Jadi kalau misalkan ini mau kata, saya dititipi orang itu beberapa, bukan beberapa sih Pak, sebetulnya banyak. Dititipkan itu rumah, kunci dibawakan ke saya. Saya dengan telaten pasti tak bersihkan, meskipun belum closing loh Pak. Jadi maksud saya bersihkan, saya pakai cleaning service, kayak gitu-gitu tuh kan salah satu itu ya Pak yang harus dikerjakan. Terus fokus itu harus. Buat saya sendiri itu tidak ada hari libur buat saya. Sekalipun minggu, hari besar, saya pasti tetap ada di proyek. Tetap saya keluar. Karena gini, di properti itu enggak bisa gini. Kayak orang itu menurut saya ya Pak, itu enggak persis kayak orang itu muter kayak roda gitu. Kalau kita puteran kita itu pelan, dia juga balik itu pelan gitu. Kalau kita puterannya tuh banter ya Pak ya, itu dia baliknya ke kita, responnya juga banter gitu. Misalkan ini ada jeda waktu, mungkin ada kan orang itu kayak ada perasaan, aduh kok capek ya gitu. Mungkin ada waktu sih di mana 2-3 hari, saya mungkin nggak terlalu fokus, itu ada efeknya juga. Tapi begitu saya balik lagi, Pak ritme kerja saya balik lagi dengan yang harus semangat lagi, itu balikannya juga ke saya banyak juga gitu. Jadi bergantung dari kitanya sendiri. Karena kita kerja kan bukan ikut orang yang pakai ada jam sekian itu enggak ada gitu. Semua kan kita sendiri yang melakukan. Itu balik lagi itu. Kalau misalkan sampai apa ya, tetap ada
kayak apa ya, down atau apa biasanya Ya, telepon Pak Surya, Pak manusiawi ya, Surya, Pak David, yaitu mesti manusiawi. ngomong kan. Ya enggak ngomong ke teman sih, biasanya ke Pak Surya atau ke Pak David. Ya apa gini 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 itu pasti ada lah, enggak mungkin lah. Seperti harus sisa terus. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya enggak pernah libur intinya gitu. Liburnya itu biasanya yaitu kalau saya dapat cuti pergi ke luar negeri 10 hari seminggu, yaitu cutinya saya. Tapi kalau setiap hari saya pasti tetap ada di proyek, tetap keliling, Pak. Lostrum kalau libur, lostrum. Anaknya kepingin apa doting. Aliak beli jaket, larang, bayar jereng langsung. Wah, pergi Turki, belonjo lagi. Waduh, mantap, mantap. Iya, iya, Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Terima kasih sharingnya. Ya. Jadi kuncinya Mm-mm. boleh, boleh. Ibu, sorry, Iya. boleh tahu 56. ini kurang lebih sama. Saya hampir mempunyai sendiri bahwa masa kemasan saya sudah melewat. Saya sudah kerja 30 tahunan di bidang pariwisata. Cuma kan kemarin COVID, kami kan habis. Dan ini kesempatan untuk balik. Dan saya punya teman satu ini yang postingannya di Facebook seperti memotivasi saya. Kok bisa ya? Padahal saya punya bisnis, saya kebetulan distributor bahan kue. Saya banting setir waktu COVID, itu yang menyelamatkan ekonomi kami. Kemudian saya ingin, kalau ibu kan pasti punya teman yang banyak berhasil seperti itu. Tapi juga ada yang gagal. Ya, Bu? Iya. Seanalisa itu, kenapa mereka gagal? Nah, itu menarik. Tolong dikasih supaya kami kalau sudah tahu itu lubang, kami tidak akan lewat di sini. Ini tidak menghakimi, tapi pengamatannya Yosi ya. Jadi apa adanya aja. Tidak harus betul, tidak harus salah. Tadi ibu sudah sampaikan fokus, ibu lebih tenang, kemudian hampir tak pernah libur dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa mereka? Apakah mereka tidak seperti ibu yang gagal atau bagaimana? Ini Pak ya. Intinya kalau di properti itu bukan gini Pak. Kita kerjakan terus langsung dapat hasil. Enggak Pak, gitu. Saya handle klien itu ada yang setahun saya barusan closing, setahun setengah barusan closing, 2 tahun barusan closing. Yang tadi tak ceritakan ke David, saya Indomaret Pak, itu 3 tahun saya barusan closing kemarin ini Pak. Itu dalam arti saya orangnya gini Pak, selama klien itu, saya sendiri ya, karakter saya sendiri itu, selama klien itu bilang belum bilang tidak sama saya akan terus berusaha untuk apa ya Pak, menghubungi selalu apa gitu, tetap lanjut. Jadi tetap menyapa, intinya itu, ada seperti itu. Jadi saya orang-orang yang tidak gampang untuk wes enggak usah wes, aduh aku nggak mungkin orang ini. Gitu. Buat saya enggak. Selama orang itu belum bilang sudah Yosi, aku enggak ngambil. Itu saya tetap lanjut. Itu aja kalau misalkan ada barang lain yang mungkin mirip sama itu tetap saya tawarkan. Nah, Gitu bahasanya sih. mungkin biar kena di Pak Joni ya. Yaitu Nah, tentang bahasanya jadi supaya banyak tepat. kalau misalkan ngomong Bapak banyak yang itu yaitu karena kan mereka gampang kayak putus asa sih Nah, menurut saya. kuncinya Gampang dibalik, tidak mau tentang follow up iya, gitu loh. gampang putus asa. Maksud gini, aduh gak bisa lah gini-gini. Bisa juga menurut kebalik saya. Yosi. Bisa bukan putus asa. Apa ya? Dia menyepelekan orang, mungkin tidak mungkin jadi gitu loh. Iya, iya Pak, itu. Nangkap ya? Bahasanya kebalik. Kalau Yosi kan buat ini, yang itu berbalik. Sedihubungi tidak mau, gak kira lah. Karena gini Pak, ini saya ini cerita gini aja ya. Karena kita sebagai broker atau perantara itu nggak boleh ikut baper dalam setiap pekerjaan atau negosiasi. Karena apa? Kok nggak boleh ikut baper? Kita bukan penjual yang punya barang yang mau kita jual. Dan kita juga bukan pembeli yang punya uang mau beli. Tapi kita posisi di tengah. Jadi kalau ilustrasinya itu gini Pak. Hati kita, pikiran kita itu pada posisi yang nol. Bukan negatif atau positif.
Pak. Jadi harus tetap pada posisi yang nol. Netral. Kalau misalkan kita tidak bisa apa ya Pak, menempatkan ya perasaan dan pikiran kita, oh kita bisa nggak karu-karuan, emosi ikut emosi ya toh Pak, maksudnya apa, kecewa juga bisa ikut kecewa, marah bisa segala macam, tapi kita enggak. Saya orangnya begitu, ada masalah sing kayak apa, saya memposisikan diri saya sendiri dulu di posisi yang nol. Kan kita enggak bisa apa-apa, karena kan bukan yang punya duit, bukan juga yang punya barang mau dijual. Itu yang penting sih menurut saya. Jangan sampai kondisi ini mempengaruhinya kita sendiri. Lah mempengaruhi kita enggak bisa handle untuk kanan kirinya. Gitu sih menurut saya. Jawab ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dimarahi orang ya Pak, bukan berarti kayak saya enggak pernah dimarahi orang. Dimarahi. Tapi saya menganggap bahwa kamu enggak marah sama saya kok. Saya di tengah-tengah kok. Ya kamu marahi sama, mungkin kalau penjual ya marahi sama pembeli. Kebalikannya pembeli marahnya sama penjual. Ya itu kan dari diri kita sendiri, Pak. Gitu. Ya, Bapak. Balik lagi tadi. Kalau kita sudah ngerti, orang itu unik. Jadi tim saya sudah kasih tahu, kacamata kita harus sekarang lebih bagus. Orang seperti ini maklum karena dia apa? Karakternya seperti itu. Jadi ya jangan masuk di baper tadi istilahnya. Pak, buat Bapak pertanyaan satu. Ini kan kita agent nih, Ya. broker. Ya. Saya tidak tahu apakah kata broker itu cocok buat sekarang ini. Ketika kita ingin masuk, saya sering mendengar ada kesulitan begitu mereka tahu kita broker. Beberapa pemilik properti itu merasa wah, ada yang tidak mau kan? Makanya kan ada tulisan tanpa perantara kan? Ya. Gimana Pak caranya? Ini Pak ya, jadi tadi balik ya. Kita kalau bisa kerja itu yang dibutuhkan orang. Tapi kalau mereka tidak butuh, bukan berarti tidak butuh. Sebetulnya mereka tidak tahu servis kita seberapa. Jadi kalau dianggap rata ya jangan kesel. Karena maaf, sebagian besar itu konotasinya seperti itu. Broker properti, marketing properti yang penting closing, setelah itu tidak mau tahu. Betul kan ya? Tapi kalau kita care, kita bikin marketing plan. Semua yang di sini saya ajarkan. Kalau memang yang sepele-sepele, yang ringkas, nggak usah rumit-rumit bikin marketing plan. Betul ya Dok ya? Tapi kalau proyek itu kita anggap, wah ini butuh penanganan, kita bikin Pak marketing plan sampai 3 bulan. Itu yang mungkin tidak dilakukan agent lain. Ya, setelah lihat gitu, ke satu dia pasti ya diem ya. Tapi penilaiannya Pak, beda. Saya pernah dapat ya, ini bukan sombong tapi kenyataan dipegang A, itu cuma dikasih fee 2% Pak. Saya presentasi bla 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 bla, saya minta 3%. Dia akhirnya sampai bilang gini loh Pak Surya, aku ngerti lah, beda ya. Cuma nek bisa jangan 2%, jangan 3%, ambil tengah-tengah 2,5%. Saya berterima kasih karena presentasi saya dinilai lebih. Ya, beda 0,5% itu besar apa kecil coba? Tergantung lipatannya ya. Waktu itu closing di Dr. Stomo 12 miliar, 0,5% itu besar banget. Agent lain cuma 2, ditunjukin saya. Saya bilang enggak apa-apa kalau mau pakai itu, tapi aku bikin marketing plan. Nanti bawa propertimu itu ke Jakarta. Itu ongkos juga. Ya kita mesti presentasi. Akhirnya dia maklum, ya jalan tengah. Itu ya Pak ya. Ada yang memang enggak mau enggak apa-apa. Tapi nanti sesi kalau berdua bisa saya jelaskan ya. Pernah ditolak, saya pernah Pak dibanting teleponnya kok. Cuma sekarang enggak nututi kalau cerita. Paham Pak ya? Nanti kita sesi berikutnya. Ada lagi pertanyaan tuh Bu Yosi? Udah? Terwakili ya? Terima kasih buat Yosi ya. Kita doakan tetap jaya. Sampai sekarang masih leader dia. Di kantor saya selalu nomor satu gitu ya. Di XMI juga. Berikutnya sekarang kita panggil yang muda. Ya, yang muda ini banyak kreasi. Saya sendiri juga belajar ya. Namanya Leonardo. Ya, Mas Yo. Ini harus dikasih pertanyaan sulit ini ya. Pak Joni jangan tanya ya. Saya sudah siap malah satu. Kamu kan sudah punya perusahaan. Tak lihat cukup jalan. Kenapa kok masih mau cawe-cawe bisnis property agent? Nah, Jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu itu kan pandemi.
Saya itu punya Pujasera sama punya industri, punya home industri untuk bikin spiku. Balik enggak apa-apa. Pada waktu pandemi ini kan Geser tentunya enggak apa-apa. semua omset kan turun. Friend semua. Sampai suatu saat saya itu memang punya listing ruko RMI di Beratang itu Om. Jadi dia jual 2,1 M, saya pasangi tulisan dijual di ruko itu, terus ada pembeli yang telepon saya. Pembeli ini telepon saya sehari itu bisa 4 kali. Pak, ini saya cocok rukonya, boleh nggak nawar 1,8? Tak sampaikan, pemiliknya di Kalimantan, di Balikpapan, sudah tua. Saya tanyakan lagi sama si pihaknya pemilik, nggak bisa ya 2,1, susuk mau jual 2,1. Saya sampaikan lagi. Itu terjadi hampir 2 minggu, dan pembeli ini aktif hubungi saya. Dalam hati saya, aneh kan tuh. Kok ada pembeli itu yang Beli saya nyari. pembeli itu yang ngontek sampai Begitu seru. sampai 2 minggu. Akhirnya saya niat, Su, boleh nggak saya pinjam kunci? Boleh, ada di saudara saya. Akhirnya si pihaknya pembeli tak bilangi, Pak, memang belum boleh, tapi mau survei nggak? Boleh. Bapak rencana buat apa? Buat gudang. Akhirnya saya buka pintunya. Selama 5 tahun, ruko itu tidak pernah dihuni. Ambune kayak Jadi apa itu? sarang laba-labanya itu towable. Saya foto, saya video, sampai PDAM itu tertutup tanah. Waduh. Saya tunjukkan ke pemilik, saya videokan. So, mohon maaf, kalau ditawar 1,8 lagi boleh, dengan kondisi seperti ini loh ya. Dia mikir, Pak, ambil keputusan besok ya. Nah, ternyata pembeli itu cocok itu karena apa? Truknya dia itu bisa parkir, barangnya tinggal dinaikkan pembatas itu langsung masuk ke rukonya. Dia nggak butuh ruko bagus, dia butuh ruko jelek aja nggak apa-apa. Yang penting barangnya cepat Yang penting masuk. barang cepat masuk. Mobilisasi Itulah cepat. alasan kenapa dia ngotot mau ruko yang itu saja. Nah, dari situ saya menyadari bahwa kita nggak berusaha, ada orang yang cari. Dan memang ternyata pas gitu. Nah, disitulah mulai titik balik saya untuk mulai start. Waktu Om Surya bilang, Duh, tolong kasih waktu lebih banyak di properti, yang kamu dapat waktu itu komisinya harusnya 50 juta. Ya. Tapi karena pembeli bilang, saya kongsi sama orang Jakarta. Boleh enggak saya dibantu bayar pajaknya, saya enggak bisa gini. Karena pihaknya pemilik kan kepinginnya ya sesuai harga transaksi. Dia enggak mau NJOP plus 30%. Nah, akhirnya terpaksa komisi kita korbankan. Karena waktu itu closing saya pertama kali itu berdebar-debar gitu. Kalau nggak sampai nggak jadi, saya nggak dapat komisi segede ini, takut gitu. Saya minta saran sama Om Surya, gimana ya Om? Kamu kan single closing. Sekarang kalau kamu bisa sampai itu deal, itu kan manfaatnya besar buat kamu, buat pengalaman. Ya Om, akhirnya kita sepakat komisi saya berkurang, jadi cuma 31 juta. Akhirnya itulah closing saya pertama yang membuat saya titik balik. Setelah itu baru konsentrasi, lebih fokus, lebih menyediakan waktu gitu sih. Itu sih Om Surya. Oke. Ini kita lihat profilnya sebentar ya. Ya enggak tahu ini kalau saya bikin ini ya. Iya, Om. Jadi karena dia anak muda ya. Jadi di profilnya di Sapphire Xmart itu apa? Portalnya Sapphire Mark Indonesia itu tertera semua ya. Dia punya listing berapa, terus posisinya sekarang masih marketing atau supervisor itu kelihatan ya. Terus sosial medianya dia tuh di tempat saya terus terang paling lengkap. Ya jadi langsung bisa di-link ke WhatsApp, bisa ke Rumah 123, ke LinkedIn, ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram. Dia lakukan semua. Jadi itu media promosi buat dia juga sebetulnya. Ya, jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Yang sekarang nggak biasa, nanti bisa ada tim, David dia juga mau ngajarin juga. Nah, bayangin kita dibantu oleh sosmed yang seperti ini. Itu kerjaan kita. Mungkin loh ya, kalau yang bisnis lain akan susah. Betul ya? Nah, berikutnya, enggak sadar ya. Saya kumpulkan listingnya itu total sesuai sama yang di Xmart. Itu 156. Ini bodoh-bodohan saya jumlah semuanya, ada sewa, ada jual. Totalnya tuh 606 miliar. Nah, hari ini kita kalau mau usaha sendiri, punya yang diputer aset 606 miliar, itu termasuk kaya banget. Padahal ini enggak ikut punya loh ya. Hari ini Ikut 174 listing Om. Tambah lagi. Waduh. Jadi ini bukan gambaran pasti dapat loh ya. Iya. Ini kita berandai-andai, jadi
dipercaya orang masarkan aset senilai sekian. Ya, dengan komisi saya lihat, saya kalikan bodoh-bodohan. Kalau closing semua ini, kalau ya, Kalau ya. 6 miliar lebih. Kalau kita ambil 1%-nya ada berapa? Nah, kalau dia tidak bisa 1%, sebetulnya ada yang kurang. Ini kritik dari saya ya. Iya. Kalau tidak sampai 1% closing, mungkin listingannya belum siap. Mungkin listingannya orangnya mintanya harganya ngawur, dia tidak punya waktu untuk diedukasi. Bisa aja. Paham ya? Atau mungkin dia mau jual tapi tidak boleh pasang banner, tidak boleh pasang. Itu termasuk faktor. Misalnya teman Pak Joni, John titip John, tapi aku udah mau pasang banner. John. Aku udah sampai tahu dijual malu. Ya otomatis promosinya kurang. Mengurangi jumlah risiko ya. Tapi saya cuma mau ngajak berpikir, kita tanpa modal masih bisa punya aset yang kita usahakan senilai sekian. Ya, ya memang termasuk banyak ini. Tapi kalaupun kurang dari itu, not bad. Kalau kita punya listing misalkan total masih sekitar 20-30, nggak apa-apa. Tapi kalau matang itu cepat closing. Ya saya pribadi lebih suka listing nggak banyak. Tapi saya bilang sama pemiliknya, saya nggak mau banyak-banyak, saya mau eksklusif. Komisi saya minta kalau bisa murni 3%. Saya pegang 10, oke. Karena persentasi closingnya rata-rata bisa 20%. Daripada saya pegang maaf 100, tapi closingnya cuma 1. Pikiran saya, ada 99 orang yang tidak puas sama saya. Ya jadi jumlah listing itu tergantung Bapak Ibu semua. Mau pegang listing banyak, ya kerja keras. Kalau tidak keras, ingat loh. Setiap yang tidak laku bisa aja punya pikir, waduh tak titip no Pak Surya podo ae. Betul nggak? Saya lebih baik 10, tapi yang closing seneng. Titip pada Pak Surya, pasti terjual. Nangkap ya? Ini sekilas seperti ini. Pertanyaan berikutnya, kamu mau share apa deh? Bebas. Yang pertama ini sih teman-teman, kalau memang kita punya waktu, bisa input semua di sosial media kita, di aplikasi, itu sangat terbantu. Karena kalau kita masuk ke sistemnya ini, kita setor foto masuk di situ, setor spek di situ. Nanti kita save, itu keluar template. Template-nya sudah muka kita, foto kita, nomor telepon, sama tampilan speknya di situ. Jadi ketika saya membiasakan diri, posting ke Instagram itu sudah ada pakai template itu. Jadi lebih rapi ketika orang lihat Instagram, lihat rumah itu rapi gitu. Kadang-kadang kita lihat kalau teman-teman yang lain properti mungkin posting di Instagram itu hanya fotonya aja. Jadi orang bingung, ini foto apa ya? Rumah, ruko atau apa? Kalau di ini template-nya sudah ada, ini rumah, ini gudang, ini pabrik, sudah ada spesifikasinya. Jadi orang lihat tuh bisa rapi gitu. Nah, tentunya saya juga belajar dari teman saya yang lain, C. Ailin juga gitu. Saya lihat WA-nya, profilnya juga bagus. Jadi orang lihat tuh seneng gitu loh. Dan lebih trust ke kita bahwa aku akan coba kontak dia ya kalau cari properti seperti itu sih. Itu Om sharingnya. Itu tip praktis ya. Kembali ke Ibu Yosi lagi ya. Kalau Bu Yosi itu database-nya kuat. Ya, tapi kalau anak muda terus kita adu dengan yang sudah senior, yang sudah belasan tahun ya, pasti database kalah. Ya, kayak Pak Joni pelanggannya pasti lebih banyak. Tinggal mau terjun enggak? Kan gitu ya. Dari travel, dari bisnis lama, kita kasih tahu aja kok. Aku sekarang bisnisnya ini. Hari ini dia enggak ngasih kerjaan, hari ini dia enggak butuh carikan properti, tapi next time sudah ada masuk namanya Pak Joni. Ya, kalau Edo karena dari muda dia tahu sadar kalau database-nya kurang, digenjot sama dia sosmednya. Betul ya? Followernya berapa sekarang? Followernya belum tahu, tapi viewernya banyak. Oke. YouTube yang kamu download berapa? YouTube berapa video? Kalau YouTube ya kurang lebih hampir 70-an ada. Ya, jadi baru padahal. Setiap saya dapat listing, pasti saya foto, saya video. Kalau bisa saya video itu ada satu yang horizontal untuk YouTube, ada satu yang potret. Jadi supaya untuk TikTok, ya? TikTok sama IG. Dan itu hari ini belajar gampang-gampang susah. Kalau satu tim, ya nanti Pak David ngajari syuting video segala macam, tinggal di-upload lama-lama sempurna. Ya jadi toolsnya nggak kayak zaman dulu saya beda. Kalau zaman saya itu udah berdarah-darah, ngetukin rumahnya orang, minta permisi mau dijual enggak, kadang-kadang yang keluar herder. Ya 20 tahun lalu, nggak ada sosmed, nggak ada WhatsApp. Sekarang
Ini kamu kan nggak terlalu lama ya. Kalau Yosi sudah cerita komisi terbesar, kalau kamu komisi terbesar per transaksi berapa? Kalau yang terakhir ini yang dapat 150 juta, itu komisi dari transaksinya saja. Tapi kalau dari komisi KPR-nya 66 juta, komisi Plafonnya kredit berapa? 90%. Oh, 90%. Ya. Jadi Jadi ada komisinya aset 160, 150, oke, komisi KPR-nya 66 66 juta. juta. KPR itu unik ya. Iya. Cukup kita kasih referensi ke petugasnya KPR BCA, dia yang kerja follow up, dia butuh poin. Tapi tetap komisinya ditransfer ke rekeningnya pribadi ya. Iya. Saya Apalagi? biasanya kalau ada orang yang mau KPR, saya selalu kasihkan database itu ke orang marketing BCA-nya. Pak, saya ada orang yang minat, tolong Bapak hubungi. Sambil Bapak cek, kira-kira kapasitasnya dia tuh Dapat kredit bisa dapat kredit berapa, kemudian kapasitas keuangannya seperti apa. Nah, kalau si marketing BCA itu sudah ngasih lampu hijau, saya baru nge-push supaya bisa cepat mendekati angka deal-nya itu. Gitu sih. Oke, komisi 150, KPR 60, 66. Komisi 210. notaris 7 juta. 7 juta. 7 juta. Waduh, 7 duitnya juta. Bu Reni lagi keluar itu 7 juta. Jadi berapa? Lumayan ya. Apalagi? Ya, pemilik biasanya ngasih bonus tambahan sih, Om. Wah, nggak usah diomong dah ya. Oke, sekarang boleh tanya. Ayo yang baru-baru juga boleh tanya, Pak Mono. Yes. Iya. Saya itu ikut Jujur jawab. sebelum itu total ini sudah tahun ke-8 mungkin. 3 tahun pertama itu kan kita masih di reward. Saya masih nol, Pak. Baru mendekati masuk di pandemi itu kan kita berubah jadi Xavier Max. Nah, itu baru closing saya yang pertama sih. Iya, closing saya pertama itu sebenarnya primary Rumah Puri Surajaya. Kemudian baru secondary-nya itu, Pak. Jadi ya ada hampir 4-5 tahun tuh baru saya jalani, baru saya fokus. Karena apa? Kena pandemi itu bisnisnya jadi nggak stabil lagi gitu. Jadi Ini punya waktu banyak untuk boleh tanya nerjun. out of the box ya. Iya. Ini enggak pernah tanya. Pertama kamu mungkin nggak terlalu pikirnya bisnis properti nggak bisa menghasilkan ya. Kira-kira gitu ya. Ini Om, saya ngikuti itu datang rapat datang, disuruh ikut PK datang, Tapi disuruh ikut rebar brosur datang. Cuman enggak dengan hati untuk punya konsentrasi fokus ke sana. Jadi misalnya siapa ya orang yang bisa cocok tak tawari ini. Jadi saya ngikuti flow aja. Misalnya agenda kantornya ini saya ngikuti. Sampai suatu titik setahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu. jadi kalau besok masuk ya, itu butuh leader, butuh temen yang ngajak, itu butuh temennya yang sabar. Saya ingetin bolak-balik ya. Iya, sabar. Bro, aku harus nunggu kamu berapa tahun, Eling? Iya. Ya. Kalau sudah saya sih gak kena diurusin, ya lolos deh. Saya telaten, do, aku suruh nunggu kamu berapa tahun, sedikit aja, betul nggak? Iya. Sedikit waktu aja, karena dulu mungkin ya terlalu sibuk ya, namanya spikunya laris saya nggak bisa ngelarang. Tapi begitu dikasih waktu yang benar, nggak terlalu banyak. Jadi dari sekarang nggak pernah nanyain, malah Om Surya ini ada ini, ada ini. Iya. Aktif sendiri gitu. Karena kalau sudah happy, menghasilkan ya, kalau nggak ditekuni salah. Jawab ya Pak Mono ya. Jadi kalau saya bicara belak-belakan gini, di tempat saya, yang gagal itu ada. Dan tidak sedikit. Tapi ya tadi itu, dia hampir tidak melakukan yang sepantasnya lah. Kartu nama Xavier Mark. Tapi ketemu orang yang dicerita mungkin maaf ya, mungkin lagi cerita jualan asbes, jualan apa ya, propertinya nggak dapat bisnis. Ya. Kalau kayak guyon-guyon tuh biasanya kita bilang itu marketing palu gada, tahu? Apa lu mau? Gua ada wah susah juga loh. Ya, kalau 1-2 masih oke lah. Ya, tapi jangan banyak-banyak ini ya. Lama-lama yang mau ngasih bisnis besar ya khawatir. Betul lah. Ya. Ini propertiku aku butuh ini banget. Lalu dia jualan ini, kapan punya aku kan gitu. Ya akhirnya ya oke lah, kembali lagi fokus walaupun enggak harus waktunya 100% ya. Ya, Pak Joni. Tadi kalau
3 tahunan ya, ya mau keempat ya, betul. Waktu itu karena saya lebih tua ya, Pak Leo itu kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kemudian memperbaiki, kemudian baru terjadi keberhasilan itu kan. Kalau boleh tahu apa yang salah waktu itu sehingga waktu 3-4 tahun? Apa memang itu normal 3-4 tahun? Sebenarnya ya enggak normal, karena gini, saya menyediakan waktu properti saya itu cuma hari Selasa ikut meeting. Cuma meeting dong ya. Senin, Selasa, Sekarang ngaku deh. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang ngaku Sibuk deh. dengan aktivitas yang ada. Jadi Bapak sekarang kan masuk ke kantor, duduk, dengerin Pak Surya, Pak David 1 jam, 2 jam, pulang. Sampai rumah enggak melakukan follow up lagi sesuatu gitu. Sekarang ngaku deh. Setelah itu dirubah gimana? Caranya gini, saya kan memang terbiasa bangun pagi karena harus prepare produksi. Ya saya bangun pagi, saat teduh dulu, doa dulu, kemudian saya sudah nyiapin materi broadcast yang saya broadcast. Tak broadcast ke WA group, tak broadcast ke database customer saya. Terus kemudian saya mulai posting IG, TikTok, dan sebagainya itu beruntun. Setelah itu baru nimbang, baru produksi, baru mulai ada call in, mulai ada apa ya? Baru mulai itu satu nyediain waktu buat masang banner. Dan kadang kalau kita dititipi, saya punya rumah di sini. Kadang kan kita cuma terima WA-nya aja tuh. Ketika ada yang tanya baru kita ngomong. Nah, itu yang salah. Gak fasih ya. Jadi ketika kita dapat, kita baca lagi, kita Pelajari. input di aplikasi Xmart. Kita pasang banner, kita posting di media sosial. Pasti nanti ada feedback ke kita, call in. Kita pasang iklan, ya kan Pak? Nah, itu yang nggak saya lakukan. Banyak orang yang WA saya, titip ya. Ya cuman saya masukkan di inbox-nya WA aja. Nggak saya spreading lagi. Ini sekali ini 100% jujur. Tapi waktu tak tanya, aduh, sudah tak kerjain loh Om. Berarti terima kasih saya sedikit bongkar. Oh iya. Enggak apa-apa. Kenapa saya ingin bisnis ini? Sebenarnya dari bisnis saya khusus keluarga udah cukup ada lah. Ya. Tapi saya pernah 7 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut Lions Club dulu. Ya. Ada teman pensiunan PLN mau jual rumahnya di sebelah Masjid Agung. Itu kurang lebih 3,5 M. Nah, saya kan bukan agen properti, tapi entah kenapa dia ngomong, Pak Joni tolong bantu jual. Loh, saya agen properti banyak. Terus Pak Joni bantu jual. Nah, saya mainkan di Facebook, sama di YouTube dan sebagainya. Saya juga banyak komunitas. Tiba-tiba ada yang mau beli. Saya pikir-pikir, tidak serius kok ini. Tapi orangnya bilang, pokoknya Pak Joni saya kasih 2%, bukan 2,5 loh Pak Joni ya. Oh iya. Saya pikir ya sekedar itu. Saya komunikasi orangnya dari Kalimantan. Ya. Terus dia tawar waktu itu. Sudah saya tawar 3 dia tawar begitu. 3,2 dia tawar 3. Saya kasih tahu orangnya. Bagus. 3,1. Saya pikir kan sudah dekat. Gitu kan. Akhirnya saya dekati orang. Saya bilang, ini 3,1 bagus loh. Gitu loh. Karena saya ngecap doang gitu loh. Dan bagus ini 3. Saya tanya kemana-mana mereka kata 2,5. Akhirnya dia setuju, orangnya datang, deal. Emang itu lumayan kan? Kalau ada tahun lah 7 juta. Nggak pakai agensi Pak Surya dan sebagainya. Saya terima kumpul gitu ya. Saya notaris langsung ditransfer orang yang punya kasih ke saya 10 juta gitu kan jadi tabas. Baru di situ saya punya itu gitu loh. Di situ karena asal-asalan aja kok bisa deal gitu kan. Tapi saya lewatkan tahun-tahun, 7 tahun ini saya lewatkan dengan. Dan itu nanti setelah teman saya ini mulai posting deal, saya kan itu bisa ya gitu loh. Bisa ya gitu loh. Yang ngomong saya selalu gitu. Kalau isi saya enggak asik sih saya enggak mau. Kalau dia bilang, coba aja kamu dulu pernah sampai di mobil. Saya pikir coba saya tanya. Nah, mudah-mudahan jadi motivasi saya nanya kan kita apa sekarang sudah kekuatan medsos kita terlalu ribet
Bisa belajar, Pak. Bisa belajar. Tapi maaf, kayak Pak Joni itu database-nya sudah cukup banyak, Pak. Jadi geraknya lebih gampang. Dibanding, kan Pak Joni sudah usia berapa? Pasti teman banyak. Tinggal itu dikasih tahu itu sudah modal, Pak. Udah modal. Karena nomor satu sebelum tahu kompetensi, itu percaya orangnya dulu. Setelah percaya orang, keahliannya ada, dia titip. Tidak semua orang percaya titip. Ada yang tipe-tipe C, biarpun bapak teman baik, dia nggak percaya, Pak. Dicek dulu. Pak, John, sorry John, daerah situ berapa? Dia ngetes sebetulnya. Oh, masih ngambang. Sekarang ini lagi tren properti apa? Enggak tahu ya. Dia udah jadi kasih, Pak. Jadi kita enggak salahkan dia. Secara pribadi dia percaya sama Pak Joni, tapi kompetensinya kurang. Networknya kurang, enggak. Saya pernah digituin sama teman saya tanya itu, terakhir bahasa sakjane, aku mau titip. Ya untung jawaban saya benar semua, langsung dikasih, Pak. Nangkep ya, Pak ya. Jadi Pak Joni keuntungannya ada dibanding yang masih muda-muda. Database-nya kuat. Kekurangannya sosmed belum. Tapi belajar itu seminggu bisa, Pak. Daripada database itu lebih sulit dapatnya daripada belajar skill. Ada lagi dari teman-teman? Ya, wes. Ada ibu-ibu, Bu Vivi, Bu Reni? Hari Selasa datang ya kantor ya. Kantornya deket. Nah, kita di sharing ya. Jadi saya sudah dari awal bilang kita tidak lebih pinter. Saya tidak sedang menggurui. Tapi di sharing bisa aja enggak pas. Nah, justru wadah ini pakai paling enggak saya punya teman baru, punya Pak Joni, Pak Mono, dekat sama. Ayo kita sharing, siapa tahu ada bisnis. Kalau jadi bergabung, bersyukur. Enggak jadi teman gitu loh, Pak. Ya. Enggak apa? Oh, oke. Ya. Ya. Tapi saya nggak pede karena